Pasien koma dengan banyak peralatan terpasang di tubuhnya. Tanya itu, anehnya kedua mata pasien masih terbuka lebar. Tak lama Paula pun masuk dan memperkenalkan kalau pasien itu bernama Patrick. Pasien koma karena terkena sengatan listrik tegangan tinggi. Saat Katie mencoba menyapa Patrick, Patrick meludah ke wajah Katie. Melihat hal itu, Paula mengatakan kalau itu hanya reaksi otot dan biasa terjadi pada pasien-pasien koma. Menjelang malam, Katie mendengar suara bel berbunyi, diikuti seseorang yang berlari melewatinya. Saat Katie menghampiri orang tersebut, Pak tua yang berwajah cacat itu menoleh. Katie pun membiarkannya pergi. Paula yang melihat kejadian itu mengatakan kalau pria itu bernama Freezer, yang bertugas menyalakan lampu mercusuar setiap jam 7 malam. He does it every night. Total basket case before he had something. Di malam harinya, Paula mengajak Katie ke bar. Di sana ia mengenal seorang dokter bernama Dr. Brian. Di sana mereka pun berbincang-bincang, di mana ternyata kedatangan Katie ke tempat tersebut untuk mencari ketenangan sejak ia putus dari pacarnya. Hari berikutnya, Katie diminta mendampingi Roger melakukan pengujian mesin buatannya terhadap pasien yang bernama Patrick. Roger mengatakan kalau alat yang ia buat untuk mengaktifkan kembali syaraf-syaraf yang rusak dan diklaim mampu membuat pasien koma sadar kembali. Mereka kemudian masuk dan Roger mulai melakukan serangkaian tes dengan mengalirkan listrik ke beberapa bagian tubuh Patrick. Namun Patrick sama sekali tak menunjukkan respon apapun. Setelah Roger selesai, Katie menghampiri Patrick dan mengajaknya berbicara. Hal itu rupanya dilarang keras oleh Roger. Katie mengatakan ia hanya merasa kasihan pada Patrick. Meskipun koma, Katie percaya Patrick masih memiliki rasa sakit. Cuma ia tak bisa mengekspresikannya. Setelah itu, Katie dan Paula terlihat mengganti spraynya Patrick. Di sana Paula menceritakan kalau Brian menitipkan salam kepadanya. Brian juga mengajak Katie makan malam jika Katie berkenan. Setelah Paula pergi, Katie menerima panggilan dari mantannya. Namun tiba-tiba Patrick meludah yang membuat Katie mendekatinya. Katie kembali mengajak Patrick berbicara, namun hal itu diketahui oleh Cassidy. Katie kemudian dipanggil dan diminta tak berbicara lagi dengan Patrick atau pasien lainnya. Ternyata dalam kondisi seperti itu, Patrick mampu mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba saja nampan Cassidy bergetar hebat sampai menjatuhkan semua obat dalamnya. Di malam harinya, Katie menemui Brian di sebuah museum. Di sana, Katie menyinggung masalah Patrick yang selama ini mendapat serangkaian tes yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Brian rupanya telah mengetahui hal itu. Roger dikenal sebagai dokter jiwa dan penemu alat yang diklaim mampu menormalkan kembali pasien-pasien koma. Meskipun hasil dari alatnya tersebut belum pernah ia publikasikan. Saat mereka berbincang-bincang, kembali Patrick dengan kekuatan anehnya mampu mendeteksi keberadaan Katie. Secara tiba-tiba ponsel Brian berdering, namun Brian mengabaikan panggilan tersebut. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja Brian meludah ke arah Katie. Dengan marah, Katie pun pergi meninggalkannya. Di malam berikutnya Brian mendatangi Katie. Ia mencoba menjelaskan kalau kejadian kemarin murni ia lakukan tanpa sadar. Ia juga tak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Setelah mendengar cerita tersebut, Katie pun tak ada pilihan lain selain menerima maaf dari Brian. Saat mereka tengah berbincang, mantan pacar Katie yang bernama Ed datang bertamu. Rupanya kedatangan Ed ke sana untuk mengajak Katie berdamai. Akan tetapi Ed mengurungkan niatnya setelah ia melihat Brian bersama Katie. Saat itulah tanpa sadar Brian meremas gelas yang dipegangnya hingga tangannya terluka karena pecahan kaca. Hari berikutnya Katie kembali menemani Roger yang kali ini mencoba membakar kulit Patrick. Namun Patrick masih belum merespon perlakuan tersebut. Setelah Roger pergi, Katie melihat Patrick menangis. Hal itu membuat Katie berpikir kalau sebetulnya Patrick mampu merasakan setiap perlakuan yang ditujukan kepadanya. Katie mencoba berkomunikasi dengan Patrick dan ia pun kaget melihat Patrick yang merespon dengan cara meludah. Ia pun meminta Patrick kembali meludah jika ia dapat merasakan sentuhannya. Dari setiap sentuhan Katie, ternyata Patrick masih mampu merasakannya. Saat mau menyentuh daerah terlarang Patrick, Cassidy memergoki aksinya. My office.
Di ruangan Cassidy, Katie menceritakan kalau Patrick masih mampu merasakan setiap sentuhan. Bahkan ia sampai meneteskan air mata saat Roger melakukan terapi padanya. Namun Cassidy tak peduli semua perkataan Katie. Ia meminta Katie mengabaikan apapun yang ia lihat, karena semua itu bukan urusannya. Katie pun tak bisa berargumen karena Cassidy mengancam akan memberhentikannya jika ia terlalu ikut campur. Kejadian itu akhirnya sampai ke telinga Dr. Roger, dan Roger meminta Katie membuktikan apa yang ia lihat. Namun saat mereka kembali ke ruangan Patrick, Patrick tak mau menunjukkan respon tersebut pada Roger. Roger kemudian memperlihatkan sebuah percobaan di mana ia mengambil sebuah bangkai katak lalu mengejutkannya dengan alat listrik. Katak tersebut tiba-tiba saja meloncat meskipun ia sudah mati. Di sini Roger ingin menunjukkan kalau apa yang terjadi pada katak tersebut sama halnya dengan kejadian yang menimpa Patrick. Ia mengatakan kalau itu bukanlah respon syaraf tubuh Patrick, melainkan karena kejutan listrik yang dialirkan ke tubuhnya. Malam itu juga Cassidy mendatangi kamar Patrick, namun tiba-tiba mata Patrick memerah dan pintu kamar tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Cassidy pun nampaknya mengetahui kalau itu adalah sebagian dari kemampuan Patrick. Setelah Cassidy pergi, Patrick menunjukkan kemampuan yang lainnya, di mana ia mampu menelusuri profil Katie dari media sosial. Dan Patrick pun menemukan foto-foto Katie bersama mantannya yang bernama Ed. Keesokan harinya treatment yang sama kembali dilakukan pada Patrick, namun hasilnya masih tetap sama. Setelah Roger pergi, Katie menanyakan kepada Patrick kenapa ia tak menunjukkan respon tersebut pada Roger. Patrick menunggu waktu yang tepat dan setelah Dr. Roger pergi, Patrick mengatakan kalau itu adalah rahasia. Tulisan tersebut kemudian tiba-tiba menghilang ketika Paula mendatangi ruangan Patrick. Next door. Di malam harinya, Katie menemui Ed di sebuah penginapan. Ternyata setelah berpisah cukup lama, Katie masih mencintai Ed. Kebersamaan mereka itu pun diketahui oleh Patrick dengan kemampuan telekinesisnya. Tak hanya itu, dari jarak jauh, Patrick mampu mengakses nomor ponsel Ed dan menghubunginya. Setelah Ed menerima panggilan tersebut, Patrick mampu menguasai kesadaran Ed. Dengan sengaja, ia membuat Ed memanggang tangannya sendiri. Ed? Hari berikutnya, Katie kembali melihat Roger menyetrum kepala Patrick. Hal itu membuat Katie tergerak untuk menghentikan perbuatan dokter yang sewenang-wenang terhadap pasiennya. Indeed not, so I give consent. Show him! Roger pun marah dan kembali meminta Katie tak ikut campur dengan metode terapi yang ia sudah terapkan selama bertahun-tahun. Setelah Roger pergi, barulah Katie kembali berkomunikasi dengan Patrick melalui komputer. Tadinya Katie ingin menghentikan perbuatan Roger, namun anehnya Patrick mengatakan ini belum saatnya. Saat Katie menanyakan kenapa, Patrick hanya mengatakan kalau itu rahasia. Patrick. Setelah jam kerja selesai, Katie kembali ke klinik. Ia masih penasaran kenapa Patrick hanya menunjukkan respon tersebut pada dirinya. Setelah dipaksa, Patrick hanya menjawab karena Katie baik terhadapnya. Percakapan mereka pun terhenti karena Paula tiba-tiba muncul. Di saat bersamaan, tulisan di layar monitor pun lenyap. Katie kemudian menemui Ed yang dirawat di rumah sakit. Ia pun menceritakan kejadian aneh di sekitarnya sejak ia mengenal Patrick. Mendengar semua cerita Katie, Ed pun meminta agar ia berhenti saja dan kembali ke kota bersamanya. Hari-hari pun berganti, Katie semakin tak tahan melihat perlakuan semena-mena Roger terhadap Patrick. Ia pun memutuskan menghubungi Dr. Brian. Hari berikutnya mereka pun bertemu, di mana Brian mulai curiga kalau sebenarnya Roger tak berkompeten menangani pasien koma. Ia hanya mengatasnamakan klinik agar mendapatkan suntikan dana untuk dipergunakan memperkaya dirinya sendiri. Brian pun meminta Katie menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Katie kembali menemui Patrick dan mengatakan kalau penderitaan Patrick akan segera berakhir karena Brian siap membantunya. Namun anehnya Patrick malah mengatakan ia tak butuh bantuan. Ia bahkan mengatakan kalau saat ini ia masih membutuhkan Roger. You must need help. Saat berbincang, tiba-tiba tegangan listrik turun karena Freeze menyalakan lampu mercusuar. Di saat yang sama, Patrick kehilangan kemampuannya. Sesaat kemudian listrik kembali menyala dan Katie mengatakan kalau ia akan berhenti dalam waktu dekat. Karena itu Katie meminta agar Patrick bekerja sama.
Namun rupanya hal itu membuat Patrick kesal. Ia membuka pintu dan meminta Katie keluar. Ternyata langkah Katie melaporkan klinik Roget membuat Patrick marah. Ia sadar kalau klinik sampai ditutup, ia tak akan bisa hidup kembali seperti dulu. Dan parahnya, ia tak akan bisa melihat Katie lagi. Dengan kemampuannya, ia melacak posisi Brian dari sambungan telepon. Setelah itu, Patrick berhasil menguasai kelistrikan mobil Brian dan membuat mobil tersebut melaju dengan kecepatan penuh tanpa bisa dikendalikan. Mobil sempat terhenti di tepian tebing dan Brian berusaha keras melepaskan sabuk pengaman. Namun kekuatan Patrick membuatnya terpasang kembali. Brian pun hanya bisa pasrah melihat mobilnya terjun ke tebing. Kembali ke klinik, Katie yang tengah beberes mendengar suara mesin shock terapi. Ia pun tahu apa yang terjadi. Dengan kesal, Katie ke atas dan langsung mencabut kabel listrik. Roget yang sudah tak tahan dengan kelakuan Patty yang terlalu ikut campur, memecatnya hari itu juga. Tak lama Katie mendengar dentuman keras. Ia pun ke atas dan melihat jantung Patrick berhenti berdetak. Dengan cepat ia mengambil obat pacu jantung dan akhirnya mampu menyelamatkan Patrick. Cassidy yang mengetahui hal itu meminta mereka berdua keluar. Setelah berada di luar, Katie mendengar siaran radio yang menyiarkan berita penemuan jasad Brian di tebing. Merasa itu adalah perbuatan Roget, Katie mencarinya dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Roget pun kesal dan meminta Cassidy mengusir Katie pergi. Saat Katie mau berangkat, Fraser mendatanginya. Ia mengatakan jika Katie pergi, semua yang akan terjadi adalah salahnya. Cassidy yang melihat Katie pergi kembali mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana ialah yang menghabisi perawat di scene awal tadi. Hal itu ia lakukan karena perawat tersebut melihat potongan-potongan tubuh pasien di ruangan laboratorium. Ia pun terpaksa menutup mulut perawat tersebut untuk menutupi perbuatan ayahnya. Dan kali ini ia pun berencana membunuh Katie. Cassidy lalu mendatangi Katie di kontrakannya, namun merasa dirinya telah melakukan banyak pembunuhan. Kali ini ia memilih melepaskan Katie dan juga memberikan arsip riwayat Patrick. Ia mengatakan kalau Katie harus berhati-hati terhadapnya. Katie lalu mempelajari berkas tersebut di mana diketahui Patrick telah membunuh ibu kandung beserta ayah tirinya. Hal tersebut ia lakukan lantaran ia cemburu melihat ibunya bersama ayah tirinya, karena ia sendiri memiliki ketertarikan fisik dengan ibunya sendiri. Patrick kemudian menyetrum ibu dan ayah tirinya saat mandi bersama. Setelah itu ia bunuh diri dengan menyetrum dirinya sendiri. Bukannya mati, ia malah lumpuh total. Namun listrik dalam dirinya memberinya kekuatan telekinesis yang mampu mengontrol semua benda tanpa menyentuhnya. Sementara itu, Cassidy yang telah kembali ke klinik memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Patrick, sekaligus mengakhiri penelitian terlarang ayahnya. Ia pun menggunakan kesempatan ketika ayahnya pergi ke kota. Setelah si ayah pergi, Cassidy menuju ke ruangan Patrick. Dengan berbekal gunting, ia berniat membunuh Patrick. Namun sayangnya Patrick mengetahui rencananya. Dengan mudah, Patrick melemparkan gunting yang dipegang Cassidy. Sementara itu, Katie mulai menyadari kalau semua keanehan yang terjadi di sekitarnya berasal dari kekuatan Patrick. Katie kemudian menghubungi Ed dan mengatakan kalau Ed harus segera kembali ke kota karena ia dalam bahaya. Di saat bersamaan di cermin muncul pesan dari Patrick yang mengatakan kalau Katie sekarang adalah miliknya. Tentu saja Katie sangat marah. Ia memaki-maki Patrick yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuatannya untuk mencelakai orang lain. Katie juga menyebut dosa yang dibuat Patrick karena menyukai bahkan membunuh ibunya sendiri. Hal itu pun membuat Patrick marah dan meledakkan cermin di depan Katie. Sick, twisted, pathetic child. Di tempat lain, Cassidy yang rencananya gagal memutuskan untuk mematikan listrik dari ruangan kontrol. Namun saat sudah semakin dekat, Patrick berusaha menghentikannya dengan serangan pisau bedah. Namun Cassidy masih mampu bertahan dan sampai di ruang kontrol. Saat hampir berhasil memutus semua saklar, seutas kabel tiba-tiba melilit tubuh Cassidy. Tubuhnya pun terlempar ke gerbang dan tersetrum listrik tegangan tinggi. Sementara itu, Ed yang mendengarkan pesan suara yang dikirim Katie merasa kini Katie sedang dalam bahaya.
Ia pun memutuskan untuk menjemput Katie yang ia pikir masih ada di klinik. Sementara itu Roger kembali ke klinik. Ia mencari Cassidy sampai ke ruangan laboratorium. Namun tiba-tiba pintu lab terkunci dengan sendirinya. Ia pun kaget melihat katak-katak percobaan yang sudah mati hidup kembali. Dan Patrick membuat Roger memakan katak percobaannya. Beberapa saat kemudian Ed menjemput Katie ke klinik. Ia disambut Paula yang sudah dikuasai oleh kekuatan Patrick. Saat ia bertanya, Paula tak menjawab. Ed pun terpaksa mengikuti kemana Paula pergi. Paula lalu membawa Ed masuk semakin dalam dan tiba di ruangan pendingin. Paula kemudian membuka pintu lalu melempar Ed ke dalam sana. Beberapa saat kemudian Katie sampai di klinik. Saat ia masuk, ia tersengat listrik sampai terpental jauh. Setelah berhasil masuk, ia melihat Paula yang sudah dikuasai kekuatan Patrick. Katie terus mengikuti Paula yang terus berjalan dan berhenti di depan lift. Yang rupanya Patrick berencana menjatuhkan Paula ke dalam lift. Katie lalu memohon agar Patrick melepaskan Paula, dan permohonan tersebut ternyata dikabulkan Patrick. Paula pun sadar, namun karena ia kaget, ia pun terjatuh ke dalam lift. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah lift melesat turun dan menimpa Paula. Dengan kesal Katie mencari Patrick, namun Patrick tak mengizinkannya masuk. Ia bahkan mengirim pesan kalau ia sangat mencintai Katie. Katie pun tak peduli dan menganggap Patrick hanya pria mesum yang tak mengenal apa arti cinta itu sebenarnya. Disitulah Patrick sangat marah dan mengirim pesan kalau sekarang ia sudah menyekap Ed dan jika Katie tak segera menolongnya, Ed akan segera mati. Ed. Katie berusaha menanyakan di mana Ed sekarang, namun Patrick tak menjawab dan hanya memberikan satu kata, yaitu dingin. Katie berusaha menyisir ke setiap ruangan hingga ia masuk ke dalam sebuah ruangan gelap, di mana ia kemudian melihat banyak potongan tubuh manusia. Tak hanya itu, ia juga melihat mayat Cassidy yang terpanggang di ruang generator. Sementara itu, setelah kembali sadar, Roger mengambil cairan asam dan berniat membunuh Patrick dengan cairan tersebut. Namun suntikannya malah terlempar dan saat mau mengambilnya, Patrick melempar Roger sampai ke ranjang pasien. Disitulah Patrick akhirnya membuat Roger menyetrum kepalanya sendiri dengan alat shock terapi buatannya. Di saat bersamaan Freeze muncul dan Roger memintanya mencabut kabel listrik. Namun berhubung alarm mercusuar juga berbunyi, Pak Tua Freeze memutuskan untuk menyalakan lampu suar lebih dulu. Roger pun akhirnya hangus tersetrum alatnya sendiri. Katie yang telah berkeliling akhirnya sampai ke ruangan pendingin. Namun ia tak dapat mengeluarkan Ed karena pintu dikunci kekuatan Patrick. Di saat bersamaan perawat yang dibunuh Cassidy bangkit kembali dan menyerang Ed. Katie pun terus memohon agar Patrick melepaskan kekasihnya. Katie kemudian menerima pesan dari Patrick, di mana jika ia ingin Ed selamat, Patrick meminta Katie menemaninya. Tentu saja Katie tak mengerti bagaimana caranya. Katie kemudian kembali ke ruangan Patrick, namun di perjalanan ia sempat menabrak Freeze yang sangat terburu-buru. Setelah sampai, ia menanyakan apa yang harus ia lakukan. Patrick kemudian memberikan suntikan asam dan meminta Katie menyuntik dirinya sendiri. Katie pun sadar kalau Patrick ingin dirinya mati. Katie terus menatap jam karena ia tahu tepat jam 7 akan terjadi penurunan tegangan listrik karena lampu mercusuar menyala. Ia pun tahu persis itu adalah momen di mana kekuatan Patrick menghilang. Ia pun berusaha mengulur waktu dengan mengajak Patrick berbicara. Akhirnya saat yang dinanti pun tiba. Tepat jam 7 tegangan listrik pun turun. Katie langsung menancapkan suntikan tersebut tepat di jantung Patrick. Suntikan pun meledak, semua perabotan terlempar dan kekuatan Patrick akhirnya terlepas dari tubuhnya. Patrick pun akhirnya benar-benar kehilangan kekuatannya. Di saat bersamaan, zombie perawat yang menyerang Ed kembali menjadi mayat. Katie lalu menghampiri Patrick dan memastikan kembali kalau Patrick sudah benar-benar mati. Akan tetapi, tiba-tiba terjadi konsleting listrik yang menyebabkan tubuh Patrick tersentak dan membuatnya terlempar keluar jendela.
Dan Patrick pun akhirnya tertancap ujung pagar dan mati sambil menutup kedua matanya. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Katie dan Ed kembali ke kehidupan normal mereka. Di sana Katie terlihat membuka klinik dan meneliti mayat Roger, Cassidy dan juga mayat Patrick. Dan saat menyetrum Patrick, Katie pun terbangun yang ternyata ia hanya bermimpi. Jadi Roger memanglah ilmuwan yang menjadikan pasien-pasien koma sebagai bahan percobaannya. Dan Patrick menjadi bahan penelitian yang unik bagi Dr. Roger, karena dalam kondisi koma matanya masih terbuka. Roger pun mengira Patrick akan berhasil dengan mudah disadarkan dengan alat buatannya. Namun ternyata ia salah, semua alat buatannya tak berpengaruh terhadap Patrick. Sebenarnya Patrick mampu saja membunuh Roger kapanpun, namun ia memilih untuk membiarkan Roger mencoba segala cara untuk membuatnya hidup kembali. Karena itulah ia mengatakan kepada Katie kalau ia masih membutuhkan Dr. Roger. Dan langkah Katie membongkar kebusukan Roger membuat Patrick kehilangan kesempatan hidup kembali, apalagi setelah Katie mengetahui semua latar belakangnya.